Oke, taruh dari layar dua. Tadi udah sampai mana? Tadi udah sampai mana nih? Ini udah nyampe sini belum tadi? Belum ya? Kalau sampai ini jelasin sini? Oke, fitur B ya. Jadi permasalahannya ketika kita ngoding, terus kita balik lagi nih mau ke fitur B atau kita mau rollback lagi gitu. Nah, tentu kalau kita nggak pakai yang namanya Git, version control system ini, kita bakalan kelimpungan nih gitu. Kita udah sampai fitur D, ya udah kita udah lupa gitu kan ya. Fitur B dulu itu apa aja codingannya gitu. Yang ditambahin apa aja gitu. Kan kita nggak bisa ke kontrol nih kalau kita bener-bener pure hanya nulis kode doang gitu ya tanpa kita gunain uh, Git ini gitu sebagai version control system untuk ngebuat histori dari semua deretan kode kita gitu ya. Nah, makanya kita perlu yang namanya Git gitu ya. Nah, jadi di dalam Git tersebut nanti semua historinya bakal dicatat kayak siapa yang nulis, kapan, jam berapa segala macam. Terus apa yang ditulis, perubahannya apa aja gitu. Fiturnya kode data misalnya eh, file ini misalnya kode ini untuk apa gitu ya, untuk fitur yang mana gitu. Jadi semuanya itu bisa terdokumentasi dengan jelas ketika kita menggunakan Git ya, version control system ini gitu. Nah, sebagai sebagai developer nantinya si Nadim, si Mario, sama si Putra ini dia bakal install nih Git ini di lokal komputer mereka masing-masing gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya mereka ingin membuat history dari penulisan kode pertama kali nulis kode sampai kode saya yang sekarang itu bisa bisa terhistori gitu dengan rapi gitu ya di tiga developer ini di laptopnya masing-masing gitu. Nah, adapun GitHub yang tadi kita udah sama-sama bahas ya sebagai repository atau penyimpanan online ya yang bisa bisa kita gunakan untuk sentralisasi kode kita. Kita sama-sama kirim ke sini kode kita ke GitHub terus kita ambil lagi gitu ya. Nah, di GitHub itu juga sudah ada yang namanya Gitnya juga. Jadi di dalam websitenya si apa namanya si GitHub ini juga udah ada nih Gitnya gitu. Jadi di website GitHub ada Gitnya, di komputer masing-masing developer ini juga ada Gitnya gitu. Jadi mereka bisa bisa berkolaborasi gitu ya. Oke. Mereka bisa ngambil uh, codingan, misal codingan untuk untuk fitur ini, mereka cuma pengen ambil ini gitu misalnya. Nah, itu bisa nih di remote dari komputer masing-masing dengan menggunakan tools Git ini gitu. Nah, dari sini kira-kira ada yang bertanya nggak nih? Atau ada yang kurang paham gitu? Halo, halo. Udah clear belum? Cek cek. Halo, halo. Udah ada gambaran? Udah ada gambar. Nah, untuk Git atau ada yang bertanya nih sebelum masuk ke Git flow-nya? Nanti kita sambil praktek ya biar jelas ya, prosesnya gimana. Jadi Git flow itu adalah di sini aturan main ya, aturan gimana cara menggunakan Git. Jadi di dalam Git itu sendiri kita juga bisa mengontrol version dari aplikasi kita nantinya gitu ya. Version berapa, terus
ketika ada perubahan, terus perubahannya udah di-approve, udah disetujui sama sama atasan atau klien gitu kan. Nah, kita bisa merge lagi. Akhirnya dia misalnya nih, yang pertama itu version 1.00, terus di sini ada version lagi 1.1, nanti ada 1.10 gitu. Terus ada 1.20, 2.00, nah seterusnya. Nah, untuk di Git flow ini biasanya tuh ada pembagian branch. Oke. Ada pembagian branch-nya ya, teman-teman ya. Ada branch main, itu branch utama biasanya. Terus ada branch release. Release itu dia itu sebelum sebelum naik ke production biasanya ada rilisnya ya. Terus ada branch develop, itu biasanya digunakan untuk posisi development gitu ya. Terus ada di sini kode Jira. Terus kode Jiranya berapa, terus example fiturnya gitu ya. Jadi biasanya itu kita pakai kode Jira itu ya berdasarkan, karena kita pakai Jira ya biasanya kalau di perusahaan ya. Itu untuk nambahin fitur, misalnya ada fitur baru nih. Fitur itu kita masukin ke dalam Jira kode sekian gitu. Nanti dari situ developernya ngebuat fitur berdasarkan kode Jiranya gitu. Ini gambaran umumnya gitu ya. Nanti kita praktekin ya supaya ada gambaran lebih jelasnya gitu. Jadi jadi biasanya itu dalam dalam sebuah repository kita atau dalam codingan kita itu ada beberapa branch. Kita nyebutnya branch, gitu, cabang ya. Nah, branch ini biasanya tuh ada ada 3 branch. Ada dev, terus ada yang namanya ini dev atau QA ya, biasanya juga ada yang namain itu QA gitu ya, tergantung. Terus ada UTT. UTT itu pertengahan ya. Terus ada yang namanya release. Release itu sama kayak production gitu. Oke, kita kasih ini dulu. Jadi ada 3 ini ya. Misalnya uh, misalnya nih si Nadim, misalnya nih si Nadim itu baru ngebuat repo. Misalnya ini. Nadim itu sebagai developer misalnya. Nadim dia ngebuat repo nih. Buat repo misalnya di GitHub ya. Nadim ngebuat repo. Oke. Nah, setelah ngebuat repo, kan tadi ceritanya ini mau mau ngebuat ini ya, mau ngebuat aplikasi tapi ada 3 nih developernya ya. Oke, yang tugas membuat repo misalnya Nadim. Nah, nanti setelah dia create repo, kan otomatis si GitHub GitHub ini akan ngebuatin branch main. Jadi dia akan ngebuatin branch main. Wait, salah. Kan kita pakai pakai apa namanya, pakai GitHub ya. Nah, malah sini. Oke.
Maksudnya sih ini kok jadi seperti ini. Nah gini, jadi si Nadim ini create repo di GitHub ya. Dia baru mau ngoding nih awal. Dia bakal dibuatin branch main. Branch main ini branch utama ya. Ketika ngebuat repo gitu ya. Kemudian si Nadim ini bakalan ngebuat 3 branch lagi gitu ya. Ada 3 branch lagi. Jadi branchnya nambah lagi nih. 1, 2, 3. Sorry. Sorry. Ada 3. Oke. Jadi setelah membuat repo nanti dia buat branch baru, dev, ada QA, ada utility gitu ya. Oke. Nah, terus di sini ada developernya nih. Developernya di sini ada Mario. Ya kan? Terus ada Saputra. Putra gitu. Nah, ceritanya si Mario disuruh ngebuat fitur login. Oke. Terus si Putra disuruh ngebuat fitur register. Oke. Kemudian si Nadim taruh sini. Si Nadim ini mau ngebuat fitur apa ya? Fitur saya lupa password. Nah, mereka dengan tujuannya sama, yakni ngebuat aplikasi. Cuman mereka itu jobnya udah dibagi-bagi gitu ya. Jadi mereka kan ingin ngebuat aplikasi dengan full fitur ya. Tapi kan tentunya untuk membuat suatu aplikasi dengan full fitur itu harus harus dicicil gitu ya. Dari tiap orang nyicil apa dulu gitu. Nah ini bagian mereka nih, oke, bagian mereka gitu. Nah, Nadim setelah ngebuat 3 branch ini, Nadim nge-push pertama kali. Dia nge-push apa dia? Nge-push kode. Kodenya isinya apa? Kodenya ya initial code. Misalnya dia install install Express misalnya. Jadi dia udah nge-setup Express.js, terus dia kirim nih ke main sebagai template kode pertama gitu ya. Oke. Nah, nanti mainnya ini di copy ke sini gitu. Di di dimasukin ke sini gitu sebagai kode pertamanya gitu di dev QA gitu. Kemudian sampingin aja ya. Kemudian sebelum si Nadim, si Mario, si Putra ini ngebuat sebuah kode, nulis kode, dia harus nge-cloning dulu dari QA-nya. Bentar ini. Oke. Jadi 3 developer ini dia bakalan download dulu lah, istilahnya download lah ya. Ngepull kode yang ada di branch dev QA ini ke 3 developer ini gitu. Kemudian
setelah itu mereka baru akan start untuk membuat fitur-fiturnya gitu. Oke, untuk membuat fiturnya gitu, baru membuat fiturnya. Nah biasanya mereka pertama nih sebelum membuat fitur, mereka akan membuat branch dulu. Branchnya biasanya kasih nama misalnya Nadim sini. Nadim slash fitur slash forgot password. Password. Nah, oke. Oke, di sini. Nadim bakal ngebuat branch itu dulu gitu ya. Terus di sini Mario slash fitur slash apa lagi? Ojin. Terus ada Putra di sini, dia bakal ngebuat branch register. Jadi tiap developer bakalan ngebuat branch dulu nih sebelum apa namanya, sebelum ngoding gitu. Nah nanti setelah mereka membuat kode masing-masing, membuat branch, baru mereka ngoding di 3 branch, di branchnya masing-masing gitu. Nah setelah ini, setelah mereka ngoding, ini bakalan dikirim ke GitHub. Ya, kita kasih lagi. GitHub. Jadi kodenya bakalan dikirim ke GitHub nih, karena kan ngodingnya di laptop masing-masing ya. Nah setelah dikirim ke GitHub, kodenya, tentu kode ini kan masih terpisah nih di branch-nya masing-masing. Ibaratnya mereka belum nyatu ya. Nah karena polanya kita lewatin dev QA dulu, terus ada UTT, ada release. Nah kode ini bakalan di apa namanya, di pull request nih, di apa namanya, ibaratnya digabungin, akan digabungin ke dev QA. Oke. Nah setelah digabungin ke dev QA, oke, kode mereka kan bakalan dicek nih, setelah dicek oke, nggak ada issue ya, dari QA baru naik ke UTT gitu, PR ke TT. Biasanya yang tugas nge-PR atau pull request itu biasanya si TL atau tim leadernya. Nah misalnya kan tadi yang bertugas sebagai TL Nadim nih, berarti Nadim punya tugas untuk nge-pull request dari dev ke UTT. Baru setelah itu, setelah di UTT nanti di testing dulu. Jadi di dev QA itu di testing, ketika udah oke kodenya baru naikin ke UTT. Setelah UTT baru ke release. Nah biasanya juga di release itu dia dipisahin lagi ya. Bisa dipisahin kayak gini. Rilis misalnya 2023 01, maksudnya bulan 1 04 tanggal 4. Berarti kode ini dirilis tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian gitu. Jadi setiap perubahan apa namanya rilis itu biasanya dibedakan berdasarkan ini apa namanya, rilis kayak gini ya teman-teman.
Misalnya di bulan 11 terus ada 09 gitu. Gitu. Jadi untuk sebuah aplikasi itu memerlukan proses yang cukup panjang gitu ya. Ketika aplikasi tersebut dibangun oleh seorang developer. Apalagi developer tersebut lebih dari satu gitu ya. Tentu banyak kolaborasi, dan kolaborasi itu harus dipastikan nggak ngebuat kacau kodenya gitu ya. Makanya kita perlu yang namanya Git itu sendiri ya. Oke, belum. Nah, dengan menggunakan Git, dia bakalan bisa nih dibagi-bagi tugasnya masing-masing tiap developer. Oke. Nah, ketika si Putra udah selesai nih, Putra ngebuat brand sendiri. Brandnya dikirim ke GitHub, di-push. Karena GitHub sebagai repository online, sebagai sentral kode kita. Oke. Terus Mario udah selesai. Dia buat fitur, buat apa namanya brands. Dia kirim ke GitHub. Nadim buat fitur forward password. Kirim, udah selesai. Nah, setelah masuk ke GitHub, nah tinggal mereka tiap-tiap developer itu nge-pull request. Nah, dari sini ke sini, oke, dari sini maksud gua ke dev QA ini itu perlu pull request. Nah, pull request itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh developernya. Kalau di sini yang lakuin developer ya. Pull request dari branch ini ke sini itu yang lakuin developer, baik itu Nadim, Mario, Putra. Nah, tiap developer melakukan pull request. Adapun dari sini ke UTT itu pertengahan. Jadi kalau aplikasi itu ada fasenya, ada fase development, ada fase UTT atau staging, terus ada release. Release itu biasanya dipakai untuk production gitu, versi berapa gitu, dirilis kapan gitu kan. Jadi nggak semena-mena langsung buat aplikasi langsung diupload langsung production gitu, enggak gitu. Dia ada tahapannya. Nanti di dev ketika udah selesai nih kodenya nih, itu ada yang ngetesting. Biasanya yang ngetesting itu namanya SQA gitu. SQA. Dia ngetesting. Ngetesting aplikasi. Ketika kata SQA, oh udah oke nih, udah tested gitu. Nah, nanti di pull request nih sama TL-nya, team leader-nya, di pull request untuk naik ke UTT. Nah, nanti di UTT di testing juga sama QA. Oke. Nanti production juga di testing juga sama QA. Ketika UTT udah oke, tested, nggak ada issue, problem oke, naik ke release. Release naik ke production kan, di testing lagi gitu. Oleh karenanya biasanya dalam sebuah aplikasi, misalnya aplikasi namanya tokoonline.com. Nah, untuk dev atau QA itu biasanya mereka pisahkan dengan domain. Misalnya nih ada dev tokoonline.com, terus ada UTT di sini. UTT berarti di sini UTT tokoonline.com. Terus ada production. Biasanya kalau production dia baru nama domain aslinya gitu. Oke. Gitu. Nah, ini untuk dev biasanya mereka itu pakai kode yang ada di dev. Terus untuk UTT dia pakai kode yang ada di UTT, terus ada prod itu pakai yang release gitu. Nah, tiap-tiap fase ini dalam fase pengembangan aplikasi itu di testing sama SQA gitu. Nah, SQA itu fungsinya ngetesin dari dev
dari dev nggak bakal menaiki UTT kalau belum ada keterangan tested dari si SQA. Terus dari UTT juga nggak bisa naik cloud kalau nggak ada tes dari QA. Dari production juga, ketika production udah naik nih, udah go live, itu juga masih di testing sama UTT, SQA gitu ya. Ketika ada problem, ada issue, dia bakalan di rilis ulang gitu. Kodenya bakalan dibenerin, terus dirilis ulang gitu. Jadi proses pengembangan aplikasi itu nggak semena-mena langsung sehari jadi gitu kan ya. Dalam sebuah perusahaan atau startup itu prosesnya lumayan panjang ya teman-teman ya, gitu ya. Untuk jadi sebuah aplikasi, untuk menjadi sebuah aplikasi itu prosesnya panjang banget gitu ya. Nah oleh karenanya sebagai teman-teman yang nantinya ingin berkarir di dunia developer, ada beberapa hal yang perlu kita pelajarin gitu. Salah satunya itu Git, version control system yang bakalan kita pakai gitu nantinya ya. Terus kita bisa pakai GitHub juga sebagai repository online gitu. Nah, terus di perusahaan gimana? Perusahaan juga apakah kodenya disimpan di GitHub juga atau punya repository sendiri? Nah, biasanya kalau di perusahaan itu mereka udah punya server ya untuk menyimpan apa namanya kode mereka sendiri. Mereka punya GitHub-nya mereka sendiri gitu ya. Jadi kode mereka itu nggak tinggal disimpan di GitHub biasanya. Mereka punya punya server sendiri, mereka set up di server itu gitu kan ya. Nah, nanti mereka nge-push-nya di situ tuh, di servernya gitu. Nah, sampai sini kira-kira udah kegambar belum pola pola sebuah developer itu saling kerjasama gitu ngebangun aplikasi gitu. Gimana teman-teman? Prosesnya panjang nggak kira-kira? Nah, panjang. Ini bukan sekedar coding ya. Kalau coding mungkin nulis kode program selesai gitu ya. Tapi untuk menaikkan kode kita development naik ke production tuh prosesnya tuh banyak lika-likunya gitu. Belum biasanya di company itu ada yang namanya pen test tuh. Dia harus dites dulu sama tim security. Apakah kode kode perubahan yang terbarunya itu uh, aman, ibaratnya udah tested nih sama security-nya udah oke okay, gitu kan. Gitu. Itu ada yang atas lagi gitu untuk tim pen testnya gitu. Nah ini untuk gambaran aja teman-teman sebelum sebelum masuk ke apa namanya kan kita targetnya kan mau ini ya mau apa namanya kerjasama nih tugas mandiri kan ya nanti saling berkolaborasi. Nah gambaran yang gimana kolaborasinya gambarannya yang tadi itu dari developer ini pengen membuat satu aplikasi ya alurnya ini alurnya itu alur prosesnya gitu. Gitu. Ya sekarang kalau mau tanya silahkan sebelum gua praktekin sedikit ini ya gambarannya. Cek cek. Halo halo. Udah ini ya. Bentar lagi sih. Udah ke gambar belum nih? Ada yang bingungin nggak kalau ada yang oh ini gambar ini maksudnya apa ya? Oh yang ini apa gitu. Tanyain aja. Tadi gimana? UTT. Nah, kita cari di sini ya. Hmm. Oke oke oke. UTT itu singkatannya apa ya? Aku lupa nih. UTT hmm, hmm. UTT itu singkatannya aku lupa sih. Dia biasanya tuh ada yang nyebut UTT, ada yang nyebut staging. Staging kayak pertengahan gitu ya.
Jadi dia itu eh, fase pembuatan sebuah aplikasi itu ada tiga sebenarnya. Ada ada dev, ada QA, ada UTT atau staging. Nanti cari tahu ya apa namanya kepanjangannya, aku lupa. Nah, tiap-tiap company itu biasanya nyebutnya beda-beda sih. Jadi ini adalah fase pertengahan yang jelas ya. Terus nanti ada fase production, release atau production nanti gitu. Jadi ada tiga tahap ya. Sebelum aplikasi itu naik ke production, dia harus ngelewatin dev, harus ngelewatin UTT, harus ngelewatin release ini. Release itu udah final ya, udah bisa naik ke production gitu. Tapi untuk singkatannya lupa saya. Hmm, tanya. Ultimate gitu. Wah, nama universitas. Intinya dia pertengahan lah ya. Untuk penamaan sebenarnya itu nggak ada ininya sih, nggak ada apa namanya, nggak ada patokannya wajib seperti ini gitu ya. Tapi yang jelas biasanya branching itu dipisah antara fase dev, ada fase UTT, ada fase. Halo, cek cek. Yuk, siapa lagi mau nanya? Halo, halo. Udah clear nih? Ah, nggak ada yang tanya ini. Belum ada. Oke, oke. Kalau belum ada, gue mau sedikit praktek ya di sini ya. Tapi kayaknya kita harus rejoin dulu deh, karena eh, karena udah habis nih waktunya nih, cuma 40 menit gitu ya. Oke, gua stop terus nanti rejoin lagi ya. Oke, oke, oke.